Sahabat bola Indonesia, jumpa lagi di bincang-bincang bola sore ini bersama dengan founder Go Bola Bali, Bli Agung. Selamat sore Bli Agung. Selamat sore Bang Igu. Iya. Gimana, sehat Bang? Sehat sekali. Mudah-mudahan kita COVID ini cepat berlalu ya, Ya, biar kita bisa beraktivitas, terutama main bola, jalan lagi betul ya. Anak-anak kita sudah rindu di lapangan bola Bang Igu. Sudah sangat rindu banget. Ini kadang-kadang saking rindunya main bola, rumah pun dijadikan jadi lapangan bola sekarang. Ya. Ya, Bli Agung, menarik. Di episode kita sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang revolusi sepak bola dan juga kita sudah bicara seputar bagaimana teknologi membuat supaya sepak bola Indonesia ini bisa menuju ke Piala Dunia, dan mudah-mudahan lah kita berdoa bersama tim kita kemudian bisa berkiprah di Piala Dunia ya. Oke, Bli Agung, menarik, seperti episode sebelumnya kita sudah bicara sedikit tentang teknologi yang sudah disiapkan oleh Go Bola Bali untuk bagaimana para pelatih itu membina anak-anak didik itu menjadi seorang pemain bola yang handal di kemudian. Kira-kira Bli Agung bisa memaparkan bagaimana teknologi yang seperti apa yang disiapkan oleh Go Bola Bali sehingga pelatih itu memang wajib memakai ini untuk proses pembinaan. Ya, baik Bang Igu, sahabat bola Indonesia. Ya, kalau saya bicara kata kuncinya atau revolusi teknologi sepak bola yang akan membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Memang di episode sebelumnya kita sudah bicara mengenai pencatatan ya. Apa yang dilakukan anak-anak, dilakukan pencatatan. Nah, dari situ Bang, selanjutnya apa yang menjadi masalah adalah pada saat itu begitu rapinya saya melakukan penyimpanan sehingga pada saat di pertandingan berikutnya yang entah itu berapa bulan berikutnya, saya coba cari-cari nggak ketemu Bang catatan saya itu. Jadi kalau kita nggak ketemu ya gimana kita bisa melihat progres, kan nggak bisa nih. Nah, akhirnya saya ketemu dengan dua orang teman saya yang memang ahli di bidang teknologi Bang. Yang pertama saya ketemu dengan teman saya yang menguasai mengenai Android. Kita bicara 2016 belum begitu banyak orang menggunakan itu gitu ya. Terus sudah gitu saya ketemu teman saya yang punya keahlian di bidang website, mendesain bagaimana nanti data-data yang diinput dari sebuah handphone itu bisa dimasukkan ke website sehingga ini menjadi sebuah database. Dan saya ceritakan apa yang saya lakukan sebelumnya dengan melakukan pencatatan itu, dan kebetulan dua teman saya bilang, wah ini bisa nih Bli, kita buat dalam sebuah sistem namanya. Dia lebih keren lagi ngomong waktu saat itu dia ngomong aplikasi, ini namanya aplikasi Bli. Wah ini jadi menarik buat saya gitu kan. Ya dia coba membangun kurang lebih sekitar 4 bulan Bang, membangun itu ya. Artinya bagaimana menginput data, catatan-catatan tadi itu kan sebelumnya kita lakukan manual ya. Nah sekarang ini dilakukan melalui handphone. Jadi tinggal pencet-pencet Bang. Nomor punggungnya itu dipencet-pencet, datanya itu terkumpul. Nah setelah datanya terkumpul diekspor menggunakan CSV ke website. Nah sehingga nanti data ini diolah di website, keluarlah dia beberapa laporan akhirnya Bang. Kalau yang kayak tadi kan sederhana saya bicara. Sederhananya apa? Sederhananya cuma hanya ya mengingatkan teman-teman pelatih saja. Tetapi dari situ ternyata ada beberapa laporan yang kita bisa lakukan. Termasuk akhirnya apa? Kami menilai bukan hanya pemain saja, kasihan penjaga gawangnya gitu kan. Akhirnya di situ kami mencoba untuk memberikan penilaian, bukan penilaian sih, pencatatan kepada penjaga gawang. Apa yang kami catat di basic, di fundamental, yang kami catat di basic itu yang pertama ada namanya distribusi bola. Nah, jadi biasanya anak-anak karena dia menggunakan lapangan kecil kan nggak seperti dengan nendang kaki ya. Jadi artinya dia tendangan voli yang bolanya jauh, tapi biasanya dia mencoba melalui bawah gitu ya. Artinya dan semua pemain terpantau itu ya? Ya terpantau. Jadi akhirnya sampai dengan penjaga gawang sekarang kita berikan pencatatan. Yang pertama distribusi bola. Nah yang kedua,
berapa kali dia bisa melakukan penyelamatan. Wah, ini menarik ya. Ya, Jadi ini kan akhirnya nanti setelah dia berapa kali melakukan penyelamatan, kita lihat berapa kali dia melakukan akhirnya gawangnya kebobolan. Ini yang kami catat, Bang. Ini yang menurut kami dasar yang nantinya akan membantu teman-teman pelatih untuk melakukan program latihan. Kita bicara misalnya distribusi bola. Paling tidak nanti teman-teman pelatih akan mengajarkan bagaimana sih caranya memberikan bola ke pemain belakang. Sehingga bola itu sampai enak diterima dan bisa diteruskan ke pemain-pemain berikutnya. Kan kira-kira itu distribusi bola. Nah, yang kedua, bagaimana dia melakukan penyelamatan. Nah, mungkin banyak sekali teknik-teknik yang harus dipelajari di situ. Nah, teman-teman pelatih yang lebih paham. Jadi kalau kami itu hanya melakukan pencatatan di situ. Sehingga pada saat misalnya, oh ini banyak sekali dia tidak melakukan penyelamatan, jadi sering kebobolan misalnya. Ini yang akan dilakukan oleh teman-teman pelatih untuk bagaimana melatih. Nah, ini kalau kita bicara ini masih fundamentalnya, Bang. Fundamental, nah, pada saat saya bicara begitu, artinya apa? Ini sudah mulai kita bicara teknologi. Teknologi, ya betul. Ya. Dan bagaimana cara penggunaannya? Ya, artinya kita menginput semua data itu dengan yang pertama, anak-anak ini harus mendaftar dulu, Bang. Dia daftar ya sama lah kayak kita menggunakan aplikasi yang lain gitu ya, kita daftar dulu identitas kita. Nah, yang menarik adalah yang kami gunakan di sini adalah apa namanya, Bang? NIK. Jadi pada saat kita bicara NIK, kapanpun dimanapun nanti dia dinilai akan tetap sama. Nah, di situ yang apa namanya? Di situ yang kami lakukan bicara mengenai pada ini kita bicara dasar nih, Bang. Dasar betul, fundamental dasar basic skill ya. Basic skill itu sekali lagi saya sampaikan ada 4 indikator untuk pemain yang kami nilai. Yang pertama adalah touch ball-nya, sentuhan bola, yang kedua adalah kesalahan kontrolnya, yang ketiga kesalahan passing-nya, yang keempat tendangan ke arah gawang, kalau istilah kerennya, Bang, shoot on target. Ya, ini yang kita nilai untuk pemain. Nah, untuk penjaga gawang ada 3. Pertama distribusi bola, yang kedua dia bisa melakukan saving atau penyelamatan, yang ketiga berapa kali dia melakukan kebobolan. Nah, ini yang kita catat untuk di usia anak-anak usia kompetisi 8 sampai dengan 12 tahun, Bang. Gitu. Menarik ini Beli Agung. Dan bagaimana tingkat akurasi daripada teknologi yang dipakai Beli Agung atau Go Bola Bali untuk melakukan pencatatan ini? Ya, kalau kita bicara akurasinya, Bang, karena tentu tim kami tidak akan mengenal anak-anak itu. Ya, betul. Jadi kami menilai berdasarkan nomor punggung. Berdasarkan nomor punggung dari beberapa kali yang sudah kami lakukan uji coba ya. Jadi setelah sistem itu kebangun, jadi kita coba lakukan di beberapa kompetisi dan di awalnya memang kami hanya mampu melakukan kurang lebih sekitar 70%, Bang. 70%. Hanya 70%. Artinya kenapa 70%? Karena ada beberapa mungkin nomor punggung yang nggak kelihatan, sehingga tim kami tidak akan melakukan penilaian. Jadi memang kita kalau kita nggak jelas ya kita nggak usah melakukan yang abu-abu lah istilahnya. Harus clear gitu kan. Nah, di situ setelah setelah melakukan akurasinya seperti itu dan ini uji coba terus dan ternyata, Bang, apa yang kami lakukan, apa yang kami catat ini berkembang terus. Berkembang, akhirnya teman-teman kami yang tadinya 2 orang, dia bilang, Beli Agung, waduh ini kayaknya sudah nggak bisa dikerjakan 2 orang nih. Ya, jadi kita mesti harus intinya teman saya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pengembangannya ini. Jadi menariknya adalah pada saat itu, karena ini menurut saya ini kan program yang bagus, Bang. Jadi harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Jadi akhirnya saya ketemu dengan salah satu universitas yang memang urusannya adalah teknologi. Kami coba bekerja sama. Nah, akhirnya setelah kami coba melakukan kerjasama beberapa bulan, sudah sempat diuji coba juga nih pengembangannya itu, Bang, termasuk dengan pengembangan tadi itu kita uji coba, tapi ternyata ya memang masih ada beberapa kendala-kendala karena kan problemnya adalah mungkin kalau kita bicara universitas mereka nggak akan fokus dengan program kami ya. Betul. Jadi banyak hal yang mereka lakukan. Nah, dari situ akhirnya kami merubah lagi, Bang. Tim kami merubah lagi. Akhirnya kami membentuk satu tim internal yang akhirnya beranggotakan kurang lebih sekitar 6 orang. 6 orang itu yang yang ngurusin khusus untuk teknologi. Ya khusus untuk teknologi ini, Bang, gitu. Nah, itu yang menjadi pengembangan. Jadi 2016 kami coba, 2017 sudah bisa berjalan, di akhir 2017 kami membentuk satu tim yang memang fokus di teknologi itu, Bang.
Nah ini menarik sekali Beli Agung. Jadi sebelum kita lanjut pada tahap berikut, kita dengarkan dulu Ya. iklan berikutnya. Baik Bang Igo. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Sahabat bola Indonesia, makin menarik kita bincang-bincang bersama Beli Agung, founder Go Bola Bali. Nah, soal teknologi ternyata dari pencatatan manual kemudian berkembang ke pencatatan menggunakan handphone dan berkembang jadi aplikasi. Nah, ini terus berkembang dan disempurnakan terus. Nah, kita pingin tahu lebih jauh dan lebih jelas bagaimana Beli Agung kemudian memanfaatkan teknologi ini supaya pembinaan anak yang memang punya talenta di bola ini bisa terus berkembang dan mereka bisa menjadi pemain profesional nanti. Ya, sahabat bola Indonesia dan Bang Igo memang tidak cukup sampai di situ akhirnya. Setelah itu kami melihat bahwasannya ini kita bicara tadi untuk usia 8 sampai dengan 12 tahun. Ya. Tapi bagaimanapun juga pada saat kita bicara pembinaan ini ada usia 13 sampai 15 tahun yang kita bicara mengenai usia yat atau usia muda. Usia muda ya. Nah, di situ pada saat mereka usia 13 tahun sampai 15 tahun tentu yang tadinya mereka hanya bermain 7-7 sekarang udah bermain 11 lawan 11 gitu ya. Lapangan besar. Nah, di situ kami akhirnya melihat ada beberapa potensi yang bisa kita kembangkan lagi yang menurut kami yang kembali lagi ini akan menjadi penguatan fundamental. Ada 6 indikator Bang yang kita nilai, yang kita catat ya. Yang kita catat di situ. 6 indikator itu yang pertama ada akselerasi atau dribbling bola melewati lawan. Jadi kan paling tidak biasanya teman-teman pelatih melatih nih bagaimana cara dribbling bola. Nah, kita catat nih pada saat kompetisinya benar nggak dilakukan kan gitu. Yang kedua yang kita nilai lagi di situ adalah long passing Bang. Karena kita sudah menggunakan lapangan besar, jadi ada kemungkinan mereka bisa melakukan passing-passing yang jarak jauh. Kita akan catat berapa pemain bisa melakukan itu atau mau melakukan itu. Yang ketiga yang kita nilai adalah cross passing. Nah, di mana cross passing ini adalah fokus kami adalah bagaimana bola itu diumpan menuju ke kotak 16 lawan. Nah, ini yang kami sebut sebagai dengan cross passing ya. Terus yang keempat yang kami nilai adalah intercept Bang. Intercept itu ya memotong umpan lawan gitu ya, memotong umpan lawan ya, ini yang kita bicara intercept. Yang kelima adalah kita bicara mengenai clearance atau menghalau bola di daerah pertahanan kita sendiri ya. Nah, yang terakhir adalah tackling. Nah, dari 6 indikator ini sudah mewakili pemain depan, pemain tengah, pemain belakang. Itu semua kita sudah catat di situ. Kalau kita bicara tackling mungkin pemain depan nggak akan banyak melakukan itu ya kan, karena tugas mereka adalah justru yang pemain depan yang kita lihat biasanya apa? Satu cross passingnya, yang kedua adalah akselerasinya. Bagaimana dia bisa melakukan dribbling bola dengan mengambil inisiatif untuk melewati beberapa pemain dan melakukan shooting ke arah gawang. Kan itu yang kita bicara untuk pemain depan. Nah, kalau pemain tengah mungkin lebih banyak pemain tengah ini akan melakukan beberapa hal Bang. Yang pertama long passing. Karena apa?
Ya kalau kita bicara pemain tengah, ya mereka dituntut untuk bisa melihat seluruh lapangan sehingga dia tahu mana teman-temannya yang memang lagi siap menerima bola, entah jarak pendek atau jarak jauh. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana pemain tengah bisa melihat ada peluang untuk melakukan cross passing pada pemain depan yang berada di kotak area 16. Nah, itu yang untuk pemain tengah ya. Biasanya lebih banyak melakukan itu. Apakah pemain lain bisa melakukan itu? Bisa. Tentu pasti bisa. Nah, cuman yang biasanya lebih banyak melakukan itu ya itu. Nah, kalau yang melakukan clearance sama tackling lebih banyak pasti pemain belakang, pemain bertahan. Bagaimana dia mengamankan gawangnya, entah bolanya dibuang keluar lapangan, entah bolanya dibuang ke depan, sehingga pada saat bola itu dibuang, artinya dibawa ke tempat yang jauh, dia memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk masuk ke daerah pertahanan, mengamankan daerah pertahanannya. Nah, kalau kita bicara tackling ya biasanya lebih banyak ya memang pemain belakang ya Bang, melakukan bagaimana dia mengambil bola dari kaki lawan dengan menyertakan bodinya. Nah, ini kan ada teknik-teknik yang harus dilatih. Dan menurut kami ini adalah dasarnya Bang. Ini fundamentalnya. Abang bayangkan bagaimana kalau misalnya basic tadi, touch ball-nya dia bagus, passing-nya dia bagus, kontrol bolanya dia bagus, shoot on targetnya dia bagus. Ini kan sudah di usia berikutnya tinggal pengembangan, penguatan, pengembangan dan seterusnya. Nah, ini kan dasarnya yang harus dikuatkan. Nah, yang kedua tadi mengenai visi bermain, Bang. Kalau pemain bola dia tidak mempunyai visi yang bagus, artinya dia tidak artinya gini, kemana bola dia cuma hanya ngelihat bola. Nah, tapi yang dituntut sekarang bagaimana dia bisa melihat peluang, bagaimana dia bisa melihat teman-temannya yang mempunyai kesempatan untuk menerima bola. Nah, ini kan yang diperlukan apa? Contoh Bang, misalnya orang bisa memotong umpan lawan kalau dia dalam kondisi siap. Ya kan? Artinya dia sudah mengetahui arah bolanya ke sana, saya akan berada di sini, saya akan dapat bolanya. Kurang lebih seperti itu. Ini saya bilang ini melatih visi mereka. Nah, ini pengembangannya Bang. Nah, pengembangan ini saya bicara dengan tim saya, kita bicara 2 aplikasi sekarang Bang. Satu yang memang hanya diperuntukkan untuk di usia grassroots namanya, atau usia 8 sampai 12 tahun. Nah, di usia muda atau di usia youth-nya kita tambahkan basic skill yang 4 tadi ditambah dengan visi bermain. Nah, ini yang kita minta, ini yang kita catat, sehingga dari catatan-catatan ini, kalau saya bicara begini Bang, pada saat kita bicara sekolah umum, anak-anak mau naik dari kelas 3 ke kelas 4, materi yang akan diujikan kepada anak itu adalah apa yang sudah dipelajari selama 1 tahun. Kurang lebih gitu ya. Sepak bola harusnya sama. Apa yang diajarkan oleh pelatih mulai entah itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari dalam seminggu, ini yang harus dilihat di mana pada saat kompetisi. Anak-anak ini mampu nggak melakukan apa yang sudah dilatih. Nah, akhirnya apa? Pada saat kompetisi kita melihat, pada saat sesi latihan nih Bang, ada anak yang bagus sudah melakukan semua itu dengan baik, tetapi bisa kejadian pada saat kompetisi ini nggak keluar. Nah, itu kenapa? Nah, ini faktornya ada 2. Satu, pertama adalah demam panggung istilahnya. Kalau kita bicara demam panggung itu dia grogi lah. Begitu banyak penonton dia tidak mempunyai ini. Nah, yang kedua seperti yang saya bilang tadi, tekanan itu Bang. Ya akhirnya kalau kita berikan kesempatan mereka bermain dengan fun, dengan bebas, dengan rileks, sehingga mereka apapun yang mereka ingat Bang, sepak bola itu akhirnya apa? Yang mengambil keputusan siapa? Bukan pelatih Bang. Pemain yang harus berani mengambil keputusan gitu. Kira-kira di situ yang yang kita bicara teknologi ya Bang, artinya pengembangan teknologi tadi itu ada 2 di situ yang kita sudah yang sudah kami lakukan. Nah, di mana akhirnya apa? Di 2018 Bang, kami coba uji cobakan pengembangannya ini langsung di event internasional Bang. Langsung di event internasional, ada tim dari Australia, ada dari Jepang, ada dari Korea Selatan, ada dari China, ada dari beberapa negara Asia. Wah, ini sesuatu yang memang menarik Bang. Nah, saya pikir menarik memang, dan memang Bri Agung perlu sedikit menjelaskan juga tentang penerapannya di sebuah kompetisi, apalagi kompetisi itu diikuti oleh para pemain-pemain dari luar negeri. Ya, sahabat bola Indonesia, makin menarik bincang-bincang sore kita tentang bola, tapi jangan lewatkan ya
kita akan hadir pada episode berikut dengan informasi dan tentang bola yang lebih menarik lagi yang telah disiapkan oleh tim Go Bola Bali.